Ya, hari ini kita mengalami hambatan belajar. Sudah siap untuk belajar, tapi ada masalah, yaitu sarana yang digunakan ada kendala, masalah suara. Kalau biasanya masalah apa? Masalah jaringan, ya, masalah internetnya. Nah, sekarang ini ada masalah soundnya. Internetnya bagus, tapi soundnya yang kurang mendukung. Nah, ini memang tepat sekali yang kita pelajari bahwa belajar itu tidak selamanya mulus. Ada hambatan-hambatan. Baik hambatan dari dalam dan hambatan dari luar. Apa saja itu hambatan-hambatan belajar? Ya, hambatan belajar itu adalah sesuatu yang mengganggu proses belajar mengajar. Itulah hambatan belajar. Ya, segala sesuatu yang menyebabkan proses belajar itu terganggu. Baik dari sisi siswa, dari sisi guru, dari sisi non siswa dan non guru. Nah, kita perlu tahu bahwa belajar seorang siswa yang mau belajar maupun seorang guru yang mau mengajar itu dipengaruhi oleh namanya faktor eksogen dan faktor endogen. Ya, eksogen itu sama saja dengan eksternal, endogen sama saja dengan internal. Jadi maksudnya faktor eksogen atau eksternal adalah faktor-faktor yang di luar dari diri individu. Ya, di luar dari siswa yang mau belajar. Faktor di luar itu. Sedangkan faktor endogen adalah faktor di dalam diri siswa itu sendiri. Itu namanya faktor endogen dalam diri siswa. Jadi ada penyebab tidak bisa belajar itu gara-gara faktor di luar. Contohnya hari ini, ya saudara sudah siap belajar, Bapak sudah siap mengajar, tapi ada masalah dengan sarananya. Tapi ada juga yang penyebabnya adalah faktor dari luar, dari dalam. Dari dalam misalnya ada yang malas untuk belajar, lagi malas, atau lagi sakit. Dari pihak siswa, dari guru juga bisa, dari dosen juga bisa, lagi malas ini lah. Tidak siap untuk mengajar, tidak mempersiapkan materi dengan baik. Nah itu faktor endogen atau eksternal. Tapi dalam kasus belajar itu siswa ya, siswa yang dimaksud faktor endogen ya atau internal. Nah faktor eksternal sendiri, jadi hambatan belajar itu ada dua, yaitu faktor eksogen dan endogen atau eksternal dan internal. Nah, faktor eksogen sendiri dibagi dalam dua. Ya, faktor eksogen atau eksternal itu dibagi dalam dua yang menghambat, yaitu faktor non sosial. Non sosial berarti tidak disebabkan oleh kondisi sosial. Contohnya cuaca. Cuaca terlalu panas. Cuaca terlalu dingin, suhu udara, atau hujan yang deras. Ya. Atau ada sampah, bau sampah yang menyengat. Ya, ada aroma yang tidak sedap. Nah, itu kan faktor yang mengganggu belajar. Suara yang terlalu bising. Mungkin karena atapnya atap yang menggunakan baja ringan, hujan jadi berisik sekali. Lalu juga seperti yang baru saja kita alami, alat-alat yang mengganggu, itu hambatan. Maka seorang guru harus bisa memikirkan bagaimana supaya hambatan itu segera teratasi. Maka tadi begitu ada hambatan, Bapak langsung hubungi, karena jarak jauh, langsung hubungi Pak Eko, tolong dibantu. Mungkin ada masalah, dicek. Jangan-jangan ada situasi yang menyebabkan tidak bisa berlangsung dengan baik. Jadi harus cepat.
Bahkan sebaiknya seorang guru itu mempersiapkan lebih dahulu alat-alatnya. Ya, kalau jarak jauh ini berarti harus apa? Harus berkomunikasi dengan siswa atau berkomunikasi dengan petugas yang ada di sana untuk mempersiapkan. Ya, mempersiapkan agar belajar tidak terganggu. Suhu udara, bagaimana supaya suhu udara itu bisa nyaman dipakai oleh mahasiswa untuk belajar, suhunya tidak mengganggu. Kalau terlalu panas, bagaimana bisa mendinginkannya? Kalau terlalu dingin, bagaimana bisa memanaskannya? Cuaca hujan, panas, angin yang bertiup kencang, bagaimana mengatasinya? Supaya hujan tidak menimbulkan suara berisik. Nah, itu perlu dipikirkan oleh sekolah atau tempat yang dipilih untuk belajar. Dan memang kadang-kadang itu tidak terhindarkan, memang situasinya kadang-kadang tidak terhindarkan. Kadang-kadang di luar kemampuan siswa maupun di luar kemampuan guru. Yang kedua adalah faktor sosial. Hambatan di luar yaitu faktor sosial. Tadi non sosial, sekarang faktor sosial. Kalau sosial berarti kelompok masyarakat yang di situ. Jumlah kelas terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nah, itu juga bisa menjadi hambatan belajar. Mau diskusi, mau buat kelompok, tapi jumlah siswanya terlalu sedikit. Nggak bisa buat kelompok diskusi. Biasanya guru-guru PAK kan begitu yang mengajar di sekolah-sekolah negeri yang tidak di daerah-daerah mayoritas kantong-kantong Kristen. Siswanya yang diajar satu kelas mungkin 4, mungkin 3, mungkin 2. Membuat kelompok diskusi susah. Tugas kelompok susah. Nah, itu kan itu faktor jumlah kelas. Terlalu banyak juga sama. Gurunya sedikit harus mengajar kelas yang besar. Ya, akhirnya untuk tanya jawab dengan siswa saja nggak cukup waktunya, apalagi sampai harus menjelaskan materi. Lalu orang-orang yang berbicara terlalu gaduh, mungkin lingkungan sekitar yang mengganggu. Mau ibadah, belajar lewat ibadah. Ya, ada orang yang mengganggu dengan nyetel musik keras-keras, kita terganggu ibadahnya. Masyarakat yang tidak menerima adanya pendidikan atau belajar di tempat itu mengganggu. Ini faktor-faktor sosial ya, yang menyebabkan belajar terhambat. Nah, perhatikan bahwa faktor non-sosial dan faktor sosial ini adalah hambatan belajar dari luar. Faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ada dua, yaitu faktor non-sosial dan faktor sosial. Nah, sekarang faktor internal atau endogen, yaitu faktor dari dalam. Nah, faktor dari dalam pun juga dibagi dalam dua kelompok. Faktor fisiologis dan faktor psikologis. Jadi semuanya dua ya. Ini dua. Hambatan belajar ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dua, faktor eksternal juga dua. Jadi gampang mengingatnya. Fisik seperti kesehatan, struktur tubuh, kemampuan tubuh. Ya, ini mempengaruhi kesehatan, struktur tubuh. Ada mungkin orang yang mempunyai badannya berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang gemuk. Itu pun juga mempengaruhi. Kemampuan tubuh. Masing-masing orang punya kemampuan-kemampuan fisik yang berbeda-beda. Itu juga mempengaruhi dalam faktor belajar. Mungkin dalam belajar olahraga.
Ya. Bisa juga masalah apa? Pendengaran. Ada yang pendengaran tajam, tapi ada orang yang mungkin pendengaran terganggu. Penglihatannya juga bisa. Lalu apalagi dalam berkata-kata, berbicara, itu kemampuan tubuh. Ada yang pintar berbicara, ada yang tidak pintar berbicara. Ada yang bisa nulis dengan bagus karena otot-ototnya bagus. Ada yang nulisnya lambat. Ada yang susah untuk nulis bagus. Padahal sudah dilatih. Tapi karena jenis otot yang berbeda sehingga ada yang nulisnya bagus, cepat, ada yang nulisnya lambat, jelek. Berbicara juga sama. Ada yang berbicaranya jelas, ada yang kurang jelas. Walaupun sudah dilatih. Lalu faktor kedua adalah faktor psikologis. Berarti faktor kejiwaan. Kalau fisiologis tadi adalah tubuh, psikologis adalah kejiwaan. Kejiwaan bisa berupa intelijensi, bakat, kecerdasan. Kecerdasan seseorang. Ada orang kecerdasannya kinestetik. Artinya dia belajar dengan bergerak. Ada yang belajar dengan auditori, dengan mendengar. Ada yang belajar dengan visual. Itu sudah beda-beda. Ada yang cerdas dalam matematika. Ada cerdas dalam logika. Ada yang cerdas dalam bahasa. Ada yang cerdas dalam keterampilan. Ada yang cerdas dalam hubungan sosial. Ada yang cerdas dalam hubungan dengan kerohanian. Nah, masing-masing pribadi punya kecerdasan yang berbeda-beda. Lalu masalah mental. Ada yang overconfident, terlalu percaya diri. Ada yang percaya dirinya positif. Ada yang percaya dirinya negatif. Ada yang rendah diri negatif. Ada yang merendahkan diri secara positif. Tapi ada yang slow, biasa-biasa saja. Kondisi mental. Ada yang memang seorang individu yang secara mentalnya itu dia pengen maju, suka bersaing. Ada yang malah malu untuk bersaing, lebih baik mengalah. Udah kamu saja yang pinter, aku yang kurang pinter. Nggak apa-apa, aku begini saja. Ada yang seperti itu. Ada yang masalah kepribadian. Ya, kepribadiannya ada yang mudah tersinggung. Ada yang sudah disinggung, ditegur juga, nggak merasa tersinggung juga. Cuek saja. Nah, ini menyebabkan situasi yang berbeda-beda. Kepribadian masing-masing berbeda-beda. Ada yang cepat nangkap materi, ada harus mengulang-ulang. Ada yang cepat nangkap tapi malas belajar. Ada yang cepat nangkap, rajin belajar. Ada yang lambat menangkap materi tapi dia terus tekun berusaha untuk mengulang. Ada yang lambat dan juga malas belajar. Nah, situasi ini menyebabkan berbeda-beda. Lalu bakat seseorang. Ya, bakat tertentu. Ya. Pelajaran PAK saja di antara saudara. Ada yang bakatnya dalam bidang metode mengajar. Ada yang bakat dalam perencanaan mengajar. Ada yang bakat dalam multimedianya. Ada yang bakat dalam musiknya dalam mengajar. Ada yang bakatnya macam-macam dalam mengajar, beda-beda. Ada yang bakatnya menyusun strategi. Ada yang pintar mengevaluasi. Ada yang pintar ngomong, tetapi nggak bisa nyusun materi bahan ajar. Tapi kalau ngajar, pintar. Ya, ini kan macam-macam. Seorang punya bakat dalam PAK saja. Ya. Nah, maka kedua faktor ini jika tidak dikelola dengan baik, 4 faktor ya, tapi 2 faktor internal dan eksternal ini kalau nggak dikelola dengan baik,
bisa menyebabkan kegiatan belajar terhambat, terganggu, dan menyebabkan belajar tidak berjalan dengan efektif. Nah, mari kita lihat secara detail apa itu faktor sosial dan apa itu faktor non-sosial. Faktor non-sosial, contohnya fasilitas tidak memadai. Contohnya buku-buku tidak mencukupi. Mau bikin paper, ditugasi dosen, cari di perpustakaan, tidak ada bukunya. Mau ke internet, lingkungan di situ, desa situ nggak ada internet. Harus ke kota, jauh. Nah itu misalnya fasilitas memadai. Atap sekolah yang bocor. Suasana kelas yang panas. Lalu kurang biaya. Nah, itu juga bisa menghambat. Kemampuan siswa membayar dengan kebutuhan untuk mengajar tidak memadai, hanya ada hambatan juga. Ya seperti di lembaga kita ini. Tapi bersyukur Tuhan campur tangan ya, sehingga makin hari makin tersedia fasilitas yang Tuhan sediakan, walaupun kalau dihitung dari kemampuan dari mahasiswa untuk membiayai biaya kuliah sebenarnya tidak memenuhi, tapi karena Tuhan yang sudah berikan visi buat sekolah untuk jalani ini, ya Tuhan sediakan semuanya. Bentar ya, saudara ya. Cuaca tidak mendukung kegiatan belajar. Ngantuk. Jam-jam ngantuk. Nah, jam ini kan sudah habis makan siang, makannya kekenyangan, ngantuk. Akhirnya belajar tidak maksimal. Kondisi lingkungan, misalnya lingkungan tidak sehat, dekat dengan tempat pembuangan sampah, banyak selokan-selokan yang bau, sekolah jauh sulit dijangkau, ya atau berada tempat yang bising. Dulu waktu Bapak sekolah kelas 1 sampai dengan kelas 2, ya, SD, itu sekolah harus melewati beberapa desa, jalan kaki lewat hutan. Karena di desa tidak ada sekolah. Bisa jalan kaki 1 jam untuk anak-anak kelas 1 SD, berangkatnya jam 6 pagi sudah berangkat. Jalan kaki cepat-cepat supaya tidak terlambat. Dalam keadaan capek harus upacara. Tambah capek. Sehingga waktu kelas 1, kelas 2 nilainya jelek sekali. Karena lingkungannya sulit dijangkau, jauh. Ya, terus pulang sekolahnya jauh lagi untuk sampai di rumah ngerjakan PR, udah kecapean, udah nggak mikir lagi. Akhirnya nilainya kelas 1, kelas 2 itu kalau zaman dulu ada nilai merah. Ya, di bawah 6 biasanya itu ada 5 itu merah. Kadang 2, kadang 1. Nah, tapi kelas 2 pertengahan dipindah oleh pemerintah. Dipindah ke sekolahan yang ada desa, ada sekolahan baru. Dipindah walaupun orang tua dulu, itu sekolahan jelek, jangan pindah situ, enggak mendukung orang tua. Tetapi dipaksa oleh pemerintah. Ternyata setelah dipindah sekolah itu, baru kemudian mulai prestasinya mulai muncul karena energinya nggak capek untuk berangkat sekolah. Baru setelah itu mulai ya nilainya makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat.
Om siapa? Mami lagi ke Purwokerto. Nah, ini ada hambatan belajar, ada tamu. Kalau ngajar di rumah itu resikonya ada tamu. Ya, tapi biarin saja. Ya. Ya. Jadi lingkungan belajar yang jauh, capek berangkatnya. Di kota-kota besar juga banyak seperti itu. Sudah capek sesuai dengan macetnya bis. Akhirnya belajar tidak maksimal. Bapak mengalami itu ketika di SD, pindah SD yang dekat. Akhirnya prestasinya mulai kelihatan. Dulu pikirnya bodoh, merasa bodoh dibandingkan teman-teman yang lain pintar-pintar, ternyata faktornya bukan bodoh, tetapi ternyata karena jarak yang membuat capek. Orang-orang tua zaman dahulu tidak memikirkan itu, ya tidak mendapatkan pendidikan masalah itu, sehingga mereka nggak tahu saja. Pokoknya kasih sekolah yang jauh, yang pikirnya sekolah itu merupakan sekolah unggulan. Tidak memikirkan bahwa anaknya untuk sampai ke sana udah capek di jalan dulu. Lalu faktor sosial, ini faktor eksternal yang kedua. Contohnya, keadaan masyarakat yang sedang tidak kondusif atau sedang mengganggu jalannya kegiatan belajar. Yaitu keadaan masyarakat. Contohnya kita sedang menghadapi wabah corona. Nah, ini mengganggu belajar, tidak kondusif. Harus dicarikan jalan keluar yang lainnya. Ya, semester lalu hampir dikatakan jarang ada kegiatan belajar, hanya dikasih tugas melulu. Yang kasihan lagi belajar mata kuliah bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Wah. Ya. Dosen tidak siap, hanya ngasih tugas-tugas saja, mahasiswa tidak siap. Padahal ternyata di YouTube itu ternyata banyak sekali materi-materi belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani yang ternyata mudah diikuti. Ya. Bisa diulang-ulang oleh saudara. Lalu budaya masyarakat. Misalnya budaya masyarakat yang tidak mendukung kegiatan belajar. Mungkin mengatakan buat apa sekolah tinggi-tinggi. Nggak ada gunanya. Kamu perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi toh nanti nunggu dilamar. Yang penting kamu tuh jaga badanmu biar cantik. Nanti ada orang kaya yang ngelamar kamu, hidupmu senang. Ada yang masyarakat yang seperti itu. Ya, tidak mendukung kegiatan belajar. Atau keluarga. Ngapain kau belajar sekolah tinggi-tinggi, kamu segera bantu orang tua kerja. Nah, ini menyebabkan faktor sosial yang menghambat orang untuk belajar. Kondisi lingkungan yang tidak aman. Banyak preman, banyak yang ganggu, sering terjadi tawuran antar pelajar. Ya, situasi seperti ini sangat mengganggu tentu dalam kegiatan belajar. Ya, ini faktor sosial. Harus bisa diatasi oleh guru. Tapi mau gimana lagi, kadang-kadang memang ini di luar dari kemampuan guru maupun kemampuan siswa. Tapi guru harus berusaha sedapat mungkin mengatasi ini. Lalu faktor internal. Ya, faktor internal, faktor fisiologis. Sakit. Baik sakit permanen maupun sakit tidak permanen. Sedang flu, sedang batuk. Ya, itu pun juga bisa mengganggu aktivitas belajar. Makanya orang mahasiswa biasanya yang sering sakit itu juga mempengaruhi prestasi belajarnya. Apalagi waktu ujian sedang jatuh sakit.
Nah, pasti terganggu. Kesehatan individu mempengaruhi prestasi belajar. Makanya ada istilah mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang kuat. Itu dua hal yang beriringan. Jiwa sehat, tubuh sehat. Dua-duanya harus berjalan. Cacat bawaan, nah ini memang sudah tidak bisa dihindarkan kalau sudah begini. Hanya harus bisa belajar dengan cara berbeda. Punya kelemahan fisik harus dengan cara yang berbeda. Misalnya masalah mata yang minus, ya diatasi dengan kacamata. Nah, maka saudara perlu loh, saudara itu ya, apalagi yang suka duduknya di belakang, nilai-nilainya terganggu, jangan-jangan masalah mata. Dulu ada kakak kelas saudara, kakak tingkat saudara, nilainya sangat jelek sekali. Sampai kita kepikiran gimana nih mahasiswa, diajari kok nggak ngerti-ngerti. Tapi kalau bicara itu kayaknya cerdas, tapi kalau suruh belajar apa yang dikerjakan, materi kok nggak ngerti-ngerti. Sampai semester 7 di tempat praktek dibawa oleh hamba Tuhan yang tempat dia praktek dibawa ke eh, untuk periksa mata, ya ke optik, periksa ternyata masalah mata. Ya, matanya memang minusnya itu cukup tinggi sehingga tidak bisa melihat di papan tulis. Ya, sekarang saudara sudah banyak kuliah sering pakai LCD, zaman dulu masih pakai papan tulis banyak kan. Ya, tulisannya kecil-kecil, dosennya nggak ngerti kalau anak itu eh, ada punya masalah mata. Nilai dia buruk, jelek, makin minder, makin dia duduknya paling belakang supaya nggak ketahuan. Padahal semakin belakang dia semakin nggak ngerti. Cepat lelah, cepat ngantuk, kecapean matanya. Nah ini harus diatasi. Atau memang yang tidak bisa diatasi begitu harus dengan sistem pendidikan yang berbeda. Ya, dengan sistem pendidikan yang berbeda harusnya. Kelelahan, kecapean. Biasanya mahasiswa yang suka mengerjakan tugasnya ditunda-tunda, papernya ditunda-tunda, waktu mepet baru mengerjakan, apalagi pengumpulannya dekat dengan UAS dan UTS. Akhirnya malah lelah mengerjakan paper, nggak sempat belajar. Ya, akibatnya ujiannya jelek. Maka saudara semester 3 ini jangan terbiasa untuk menunda-nunda tugas. Secepatnya kerjakan supaya saudara bisa belajar maksimal. Jangan punya kebiasaan menunda. Menunda itu sudah sama saja dengan tidak taat sebenarnya. Kurang tidur, apalagi kurang tidur. Ya. Saudara sebenarnya perlu tegaskan begini ya, saudara perlu tahu bahwa tidur itu tidak membuang waktu. Tapi tidur pada waktunya. Ya, tidur itu tidak membuang waktu, tidur pada waktunya. Tapi kalau kebanyakan tidur, saatnya produktif malah tidur, nah itu namanya membuang waktu. Waktu produktif tidur, waktu tidur dia melek begadang. Nah, ini apalagi makin parah. Faktor kedua adalah faktor psikologis. Belum mencapai tahap perkembangan. Artinya belum waktunya untuk belajar tingkat tertentu itu, tetapi dipaksa untuk belajar di tingkat yang sudah di atasnya. Ada orang yang perkembangan psikologinya lebih lambat daripada yang lain. Tapi karena situasi yang memaksa dia untuk
tetap belajar. Akibatnya dia nggak bisa ikut belajar dengan baik karena belum waktunya. Ya, ada anak-anak yang kadang karena saking cerdasnya, ya karena dia sudah sangat cerdas, pelajaran di tingkat usia dia udah kuasai semua. Dia malas kalau harus belajar di sesuai tingkatnya. Stres di tingkatnya. Lalu dia dinaikkan di tingkat selanjutnya. Tingkat yang lebih dewasa. Ketemu dengan orang dewasa. Dengan pola pikir yang sudah berbeda. Dia stres lagi juga. Ya, dia stres dengan lingkungan yang teman-temannya sudah lebih tua daripada dirinya. Sementara yang seusia dirinya masih pada main, dia sudah harus belajar. Kedua, stres. Tadi ya, kalau belajar stres itu membuat terhambat. Maka sebenarnya saudara, siswa belajar karena senang atau siswa belajar karena takut, itu lebih baik siswa belajar karena senang. Tetapi zaman dulu, orang belajar harus takut-takuti. Guru harus galak. Supaya takuti siswa. Siswa mau belajar, tapi belajarnya terpaksa. Bisa saja itu ya, karena pada bandel hanya dipaksa, dimarah-marah. Harus belajar, tapi belajar terpaksa. Dia stres. Jiwanya tidak berkembang. Tapi lebih baik kalau dia belajar tanpa dipaksa, melainkan belajar karena senang. Dibuat senang. Maka zaman sekarang guru mencoba mencari metode membuat siswa senang belajar. Bukan dipaksa untuk belajar, tapi siswa sendiri yang senang untuk belajar. Kurang motivasi. Ada tugas, nggak dikerjakan. Masuk di ruang kelas, kelihatannya duduk di ruang kelas. Di belakang megang HP, main HP sendiri. Apalagi belajarnya online. Yang penting mukanya kelihatan, ya, lalu di belakang entah ngapain, ya ketutupan kursi kelihatannya serius, tetapi sebenarnya matanya sedang lihat YouTube. Nah, ya kan? Ada kan di antara saudara? Kelihatan dari sini. Ya, itu karena kurang motivasi. Nah, kurang motivasi itu bisa jadi faktor pelajaran tidak menarik atau tidak tahu manfaatnya belajar. Atau memang merasa pelajaran tidak penting. Ya ada banyak faktor. Nah, seorang guru harus ngerti ini bagaimana memotivasi siswa. Ya, bagaimana caranya ya supaya punya motivasi. Dikasih reward, dikasih punishment, dikasih hukuman, dikasih penghargaan, kasih dorongan dan sebagainya. Ada lagi penyebabnya adalah bakat yang tidak sesuai dengan apa yang dipelajari. Seorang siswa sebenarnya dia tidak bakat matematika, tapi dipaksa mengikuti pelajaran matematika yang menghabiskan waktu yang begitu banyak. Sebenarnya bakatnya menggambar. Ya, akhirnya dia tidak bisa meningkat pelajarannya. Ya, karena tidak sesuai dengan bakatnya. Dimarah-marah orang tua, kamu nggak mau belajar matematika. Kamu malas. Padahal belum tentu, karena bakat yang tidak sesuai dengan apa yang dipelajari. Ya. Kemudian juga
rendahnya intelijensi. Kecerdasannya memang lemah, mungkin faktor bawaan, mungkin faktor pengalaman masa lalu yang karena dari desa, dari tempat yang jauh tidak terlatih untuk mengembangkan kecerdasan otaknya, sampai dewasa tidak terstimulasi kemampuan otaknya, akhirnya belum berkembang. Nah, ini juga jadi masalah. Ya, harus bagaimana mengajar untuk mengupgrade intelijensi siswa. Nah, saudara harus pikirkan itu. Apalagi nanti kalau saudara ditugasi di tempat yang jauh, yang pedesaan. Wah, itu ya banyak tantangannya di sana. Rendah intelijensi. Tapi di tempat yang eh, siswanya cerdas, kalau gurunya nggak cerdas, gurunya juga stres, siswanya stres. Ya, siswanya banyak pertanyaan, gurunya nggak bisa jawab. Gurunya malah marah-marah merasa siswanya mempermainkan dirinya, padahal siswa benar-benar pengen tahu. Akibatnya siswa dimarahin. Sudah siswa nggak puas dengan jawaban guru karena banyak hal yang ditanyakan tidak bisa dijawab guru, lalu eh, guru merasa dikerjain siswa, padahal enggak. Akibatnya dua-duanya stres. Nah ini ya faktor-faktor hambatan belajar